Kita akan mulai kuliah Ibrani 3 hari ini. Kita akan bersama-sama belajar. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar bersama dengan teman-teman kami yang berada di tempat mereka masing-masing, di mana kami boleh difasilitasi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya untuk bersama-sama mengikuti kuliah Ibrani 3 pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, memberi kami kemampuan supaya hari ini pun kami boleh belajar dan memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Ibrani, sehingga kami dapat memahami Alkitab Perjanjian Lama lebih baik lagi. Mari Bapa bersama dengan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Aldo, tampakkan wajahnya. Oke, Seren, ya. Jadi saya berharap selama perkuliahan ini kita tatap muka ya. Ya, sudah online, nggak kelihatan wajahnya, wah repot. Oke, ini kita masuk. Saya masih mau bertanya kepada saudara. Saya sudah jelaskan satu setengah kali ya, minggu kemarin sama minggu sebelumnya tentang partisip. Oke, tetapi saya ingin bertanya, apakah partisipnya saudara sudah menguasai semua? Karena hari ini saya akan masuk kepada satu materi baru yang bernama atau dengan judul infinitive. Oke, infinitive. Tapi kalau partisip saudara sudah menguasai, saya akan lanjut. Tetapi kalau belum, saya akan mengulang sejauh mana saudara sudah bisa nangkapnya. Ya, makanya silakan kalau saudara mau bertanya sesuatu tentang partisip, saya mohon teman-teman, karena setiap kali selesai perkuliahan saya mengirim materi, jadi saudara harus bisa mempelajari materi itu. Ya, jadi saya jelaskan di ruang Zoom. Kemudian teman-teman mempelajarinya dalam self-study. Tapi kalau belum bisa, saya akan mengulang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya, gitu ya. Nah, Pak, ulang sekali lagi aja, Pak. Apa-apa. diulang lagi gitu. Iya. Iya. Kalau diulang lagi memang ruginya di saya. Gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara belum mengerti ya, oke. Saya tanpa namanya screen dulu, saya jelaskan ya. Saudara bisa dengar saya. Jadi ketika kita bicara tentang partisip, partisip itu atau dalam bahasa Inggris sebenarnya participle ya. Jadi partisip itu sebenarnya menjelaskan satu aktivitas yang sedang berlangsung. Maka dalam bahasa Inggris kalau kita lihat participle itu dalam bentuk atau dalam form ing, jadi selalu ing, ya, sedang melakukan dan terus-menerus melakukan. Nah, kalau saudara perhatikan dalam partisip itu ada partisip aktif, tetapi juga ada partisip pasif. Nah, untuk mengetahui partisip aktif dan pasif itu dibedakan dengan pemakaian vokal dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau partisip aktif selalu memiliki vokal OE, ya, atau dalam konsonan Ibrani disebut holem atau waw holem sama sere. Ya, mengapa saya katakan holem atau waw holem? Jadi boleh saudara pakai holem atau waw holem, ya. Waw holem itu dengan waw kemudian ada titik di atasnya, ada nikut ya, dalam bahasa Ibrani titik itu nikut, ya. Atau hanya pakai nikut saja. Saudara bisa perhatikan itu, ya. Tetapi kalau itu pasif, berarti vokalnya berubah menjadi kamets yang tanda apa itu?
tanda sil apa itu ya? Tambah ya, tanda T di bawah itu ya. Kames dengan surek ya. Saudara perhatikan, karena dalam bahasa Ibrani vokal U itu ada dua, surek dan kibuts. Jadi yang kita pakai adalah surek. Kalau kibuts itu kan tiga angka titik-titik di bawah itu ya. Nah pemakaiannya tinggal lihat. Nah, kalau dia aktif berarti subjeknya sedang melakukan kegiatan, kan gitu ya. Misalnya, ya David, pakai bahasa Indonesia. Daud sedang atau ya sedang, boleh juga sedang atau terus-menerus memerintah. Oke? Maka saudara perhatikan, ya, jadi sangat mudah sekali, ya. Kalau misalnya Daud sedang terus-menerus memerintah. Saudara hanya buat Daud molek, kan gitu ya. Jadi lihat, karena vokalnya pasti OE. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Atau misalnya kalau kita ganti menjadi apa ya? Menjadi pasif. Berarti ada objek yang dikenakan kegiatan. Ya, iya toh. Kalau tadi subjeknya melakukan kegiatan, kalau pasif berarti objeknya dikenakan kegiatan. Misalnya Israel sedang diperintah oleh Daud, atau Israel maluk. Nah, perhatikan ya, dari kata molek menjadi maluk el Daud. Nah, itu dia. Nah, saya harap bisa memahami ini. Ya, jadi kemarin saya sudah tampilkan beberapa hal. Nah, tapi kalau saudara rasa itu masih kurang, saudara bisa lihat lagi ya. Saya coba. Berarti kita harus kembali ke laptop ya. Coba saudara perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, partisip ya. Saudara perhatikan di situ. Partisip itu baik aktif maupun pasif, suatu kegiatan yang sedang atau terus-menerus berlangsung. Ya, dalam bahasa Inggris ada inform. Kegiatan itu dapat berlangsung sekarang atau lampau atau nanti sesuai dengan konteksnya. Nah, karena itu saudara, ketika nanti saudara disuruh atau diminta untuk membuat parsing, perhatikan ya, catat baik-baik. Karena nanti kalau kita belajar infinitif juga ini penting. Kalau saudara diminta untuk buat parsing yang dengan berbagai unsur gramatikal itu, maka personnya saudara enggak perlu isi. Ya, karena dia tidak menekankan person. Ya. Jadi kalau dalam parsing bahasa Ibrani ya, seperti kemarin kita lihat ya, ada form, konjugasi, person, kemudian gender, number, kemudian root ya. Saudara nggak perlu pakai person di situ karena dia tidak peduli personnya siapa, karena yang ingin ditekankan dalam partisip ya, aktif maupun pasif itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Meskipun dalam menuliskannya saudara bisa menambahkan subjek tentu, tapi kalau dalam parsing itu biasanya kosong semua personnya itu. Ya, karena yang menjadi penekanan di situ adalah apa istilahnya? Adalah kegiatannya. Oke. Iya, itu ya. Nah, kita bisa melihat, dan kemarin kita sudah melihat ya, ini dalam bahasa Indonesia perbedaan aktif dan pasif. Kalau secara prinsip aktif itu berarti subjek sedang melakukan satu kegiatan. Itu aja. Ya. Tetapi kalau pasif ya, subjek itu dikenakan satu tindakan. Itu aja bedanya. Saya ulang. Kalau aktif itu berarti subjeknya sedang melakukan kegiatan, ya. Sedangkan kalau pasif itu subjeknya itu dikenakan kegiatan, ya, sehingga dia menjadi objeknya, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh ya. Nah, coba saudara lihat itu, ya, tinggal beda di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Oke, kemudian saudara perhatikan. Ciri-cirinya kemarin,
terdiri dari 3 konsonan dasar, saudara, ini sudah menjadi hukum pasti, ya, atau saya katakan ini sudah menjadi hukum yang pasti, oke, bahwa apa namanya itu, bahasa Ibrani selalu terdiri dari 3 konsonan. Kata kerjanya selalu terdiri dari 3 konsonan. Saudara boleh cek seluruh kata kerja dalam bahasa Ibrani itu selalu terdiri dari 3 konsonan. Jadi ya modal kita, ya kita harus menguasai apa istilahnya ya, root-nya atau kata dasar kata kerjanya. Oke? Nah, ini. Saudara perhatikan itu. Yang kedua, memiliki vokal holem, ya, waw holem atau holem, dan apa namanya, sere, ya, itu untuk aktif. Kemudian memiliki vokal kamets dan surek pada pasif. Oke, yang keempat, subjeknya, ya, meskipun tidak dipentingkan, tapi kan kalau kita membuat kalimat, kita harus tahu subjeknya kan gitu ya. Nama pribadi, bisa kata ganti orang. Ya, saya pikir di dalam Ibrani 1 kita sudah belajar, saya nggak tahu, Ibrani 1 atau Ibrani 2, kita telah belajar, ani anoki atah at huhi. Ya, anahnu atem atena hemahem henahen. Nah, itu saudara harus hafal ya. Orang pertama tunggal ya, maskulin dan seterusnya. Oke. Nah, itu ya. Jadi beberapa saya hanya ulang review sebentar. Saudara perhatikan. Nah, ini juga menjadi satu keunikan jika konsonan terakhir dari kata kerja yang kita bahas itu terdiri dari konsonan gutural, ya, maka partisip di sini mendapat patah di bawah gutural itu. Ya, saudara perhatikan. Kalau saudara lihat, ya, misalnya kalau kita kasih contoh kara memanggil, saudara perhatikan ini, oke? Kara memanggil. Kalau kemudian kita rubah dia menjadi sedang memanggil atau terus memanggil, maka dia menjadi kore. Hanya karena dia berakhir dengan gutural, yaitu alef, maka gutural itu sangat senang berteman dengan vokal patah. Jadi korea. Oke. Ya, sebenarnya saya sudah kirim materinya, tapi saudara mungkin membacanya belum terlalu pasti, nggak apa-apa. Ya, misalnya salah mengutus, ya. Nah, kalau ini diganti sedang mengutus siapapun itu ya. Jadi makanya tidak mementingkan personnya ya. Oke, saudara perhatikan, maka karena ini berakhir dengan gutural, maka dia menjadi soleah. Ya, saudara perhatikan cara bacanya bukan soleha. Oke. Kita sudah tahu ini dalam Ibrani 1 ya. Ya, tapi soleah. Ya, sama dengan ruah, bukan ruha kan gitu ya. Nah, itu. Oke, kemudian bana. Bana membangun. Oke. Nah, sekali lagi dia berakhir dengan gutural. He, maka menjadi boneah. Ya, sedang atau terus-menerus membangun. Jadi lagi-lagi kita memperhatikan di sini ya, ini satu kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian bara. Bara itu menciptakan, ya. Bara itu menciptakan berarti kalau Tuhan sedang menciptakan, ya, maka dia harus berubah menjadi boreah, ya. Oke. Kemudian yada, mengetahui. Oke. Bangsa Israel sedang mengetahui atau terus-menerus mengetahui ya hukum Taurat misalnya. Ya, silakan saudara bikin kalimatnya sendiri ya. Jadi memang untuk memperlancar kita bahasa Ibrani, kita harus berani membuat kalimat-kalimat pendek. Kalau sudah pendek nanti lama-lama jadi panjang gitu ya, teman-teman ya.
Yada itu mengetahui. Oke. Kemudian saudara perhatikan, berarti kalau dia sedang mengetahui atau bangsa Israel sedang terus-menerus mengetahui hukum Taurat, maka dia akan menjadi yodeah. Oke. Kemudian ana. Ana ini menjawab gitu ya, mendengar gitu ya, atau menjawab ya. Jadi saudara bisa oneah gitu ya. Kemudian laka. Laka itu apa ya? Laka itu mengambil. Laka mengambil. Nah, sehingga waktu saudara menggantinya, oke, menjadi sedang mengambil, ya. Ya, anak laki-laki sedang mengambil pohon misalnya. Gitu ya. Apa saja saudara bisa, tergantung kosakata yang saudara apa. Atau anak laki-laki sedang mengambil makanan gitu ya. Maka saudara akan katakan lokeah, ya, lakah dari kata lakah mengambil. Asa, asa itu membuat, ya, asa itu membuat, ya. Nah, jadi kalau dia berubah sedang membuat, ya, ya, misalnya tukang periuk sedang membuat periuknya, ya saudara harus ganti jadi oseah. Oke, nah ini beberapa kita lihat syarat-syarat. Kemudian yang berikutnya, ya, kalau saudara perhatikan, nah ini memang sudah jadi hukum dalam bahasa Ibrani, ada yang kita perhatikan. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan dari sana ya. Nah ini misalnya seperti yang keenam ini, ya. Jika konsonan terakhir dari kata kerja adalah gutural, maka partisipan feminim tunggal mendapat 2 patah atau menggantikan segol sebelum gutural. Saudara perhatikan. Nah, kalau saudara buat ya apa itu namanya, urutan dari orang pertama, kedua, ketiga ya dalam bahasa Ibrani, yang biasanya sebenarnya kalau bahasa Ibrani itu selalu dimulai dari orang ketiga, gitu ya. Itu kan keunikan dari orang Ibrani, mulai dari orang ketiga, ya. Nah, maka saudara hanya pilih, ya. Biasanya lihat yang saya lihat, saya kasih tunjuk ini yang terbanyak. Jadi ini bentuk feminim singularnya. Saudara nggak usah pusing dengan yang ini karena yang paling sering dipakai itu ya misalnya salah ya, feminim singularnya itu menjadi soleet ini. Jadi memang saudara harus apa ya, dalam bahasa Ibrani disebut dengan paradigma. Dari mana itu? Itu sudah menjadi aturan. Maka teman-teman sejak awal kita perkuliahan ini saya katakan memang salah satu kelebihan sekaligus juga kesulitan dalam mempelajari bahasa Ibrani, kita harus menghafal. Jadi tidak ada kata selain menghafal. Ya, jadi menghafal itu penting. Ya, karena bagaimana kita bisa membuat kalimat, ya, beresit bara Elohim, ya, et ha samaim, wa et ha aret misalnya. Kita kan tidak bisa kalau nggak hafal. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, karena ada ha di situ, berarti buminya memang cuma satu gitu ya, jadi bukan bumi yang lain. Nah itu ya. Nah ini kita lihat. Kemudian yang berikut, nah kalau partisip itu memiliki awalan penentu, perhatikan itu, yang sudah kita tahu apa dalam bahasa Inggris disebut definite article, ya. Maka saudara perhatikan, kalau misalnya partisip aktif itu memiliki awalan penentu, saudara perhatikan contoh, misalnya Hamelek, oke, pasti sesudah ha itu pasti ada dages, gitu ya. Kita sudah pelajari ya dalam Ibrani 1 ya. Hamelek, maka saudara perhatikan, maka partisip aktifnya harus juga pakai artikel definitif. Ya, jadi hamelek, hamolek, ya. Nah artinya sedikit berubah. Kalau tadi hanya sedang, ya. Jadi kalau pakai awalan penentu berarti yang sedang, gitu ya. Jadi hamelek, hamolek,
berarti sang raja yang sedang memerintah. Perhatikan yang warna kuning itu. Ya. Hakohen, saudara perhatikan, Hazobeah. Ya. Imam yang sedang mempersembahkan. Ya. Dari kata zabah, ya. Mempersembahkan. Zabah, ya, kalau saudara lihat, zabah itu mempersembahkan, misbea, mesbah, ya tempat mempersembahkan gitu ya. Nah, saudara perhatikan itu. Kemudian Elohim, ya, Hadober, Allah yang sedang berfirman, ya. Saudara memperhatikan itu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini saya pikir tidak terlalu penting, saya lewatkan saja, ya. Nah, saudara lihat, partisip ini bisa berfungsi sebagai kata kerja, ya. Kalau saudara memperhatikan dalam bagian ini, ya, apa noten lehem el nabi, ya. Apa itu kata ganti orang kedua, ya. Jadi kalau nanti tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, saudara harus bisa menerjemahkannya, ya. Apa itu orang kedua, ya, maskulin, ya. Engkau noten sedang atau terus-menerus memberi, ya. Jadi saudara perhatikan, ya. Noten satu kata dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya bisa 2 atau 3 kata gitu ya. Lehem itu roti, el itu kepada nabi. Ya. Saudara bisa lihat susunan kalimatnya di situ. Ya. Hamelek, Hamolek, ya. Yerusalem. Ya, sang raja sedang terus memerintah di Yerusalem. Oke, jadi kemarin saya sudah kasih contoh-contohnya, ya, dan saudara bisa pelajari, ya. Nah, itu sebagai kata kerja. Nah, sekarang kita lihat dia sebagai kata benda, ya. Nah, ini kan tidak ada terjemahannya, jadi saudara harus bisa menerjemahkan, ya. Adonai, ya, saudara perhatikan. Jadi kalau ketemu kata YHWH, biasanya orang Ibrani membacanya Adonai. Adonai Goel et Amo. Oke. Apa itu kira-kira? Coba, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah, dapat permen. Saya kirim by email. Ya. Ini yang dibawanya David. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Adonai Goel et Amo. Ya. Ya. Tuhan, Goel itu dari kata Gaal, ya. Apa itu Gaal, ya? Sorry, Goel, ya, menebus. Ya. Jadi Tuhan sedang terus-menerus menebus umatnya, Amo. Ya, am dari kata am, suffix o itu nya, gitu ya. Jadi saudara perhatikan, sambil saudara lihat materi yang saya kirim, ya mungkin waktu saya kirim ini apa ini gitu ya. Tapi sekarang kan saya jelaskan, ya. Ya. Kemudian Hanabi soper et seper. Nah, ini kan ada bermain-main kata di sini, ya. Hanabi, sang nabi sedang terus-menerus soper itu bisa menulis, ya. Menulis kitab, seper. Oke. Saudara bisa lihat di situ, ya. Jadi Hanabi, soper et seper, ya. Kemudian yang ketiga, Yosef. Oke, saudara perhatikan bacanya memang sama-sama Yosef, tapi penulisannya beda. Yosef, Yerusalem. Nah, coba ini kalau ini mudah ini. Kesia, bisa? Apa terjemahannya? Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa terjemahannya? Seren kali bisa, ya. Atau Sherly. Bisa toh? Aldo? Bisa? Oke. Seren pasti bisa. Belum, ya? Pak. Hah? Stefanus? Are you ready? Answer me.
please. Shalom, Pak. Ya, oke. Pak, Ya, kenapa? Silakan. Rizka mau izin, Pak, mau itu jemput adik sekolah. Oke, yuk. Oke, kalau saudara perhatikan, Yosef biru Salem. Saya sangat yakin Seren bisa. Seren yang kemarin bertanya ke saya tuh, yang bilang, oh Pak Tobing kayaknya terlalu cepat gitu ya. Tapi kayaknya dia bisa. Coba, Seren, saya yakin kamu bisa. Coba. Yosef yang pertama itu apa? Kemudian Yosef yang kedua itu apa? Kita lagi live loh ini. Ini live. Pak, masih mikir ya, Pak. Kenapa? Masih mikir. Oh, masih mikir. Ada yang bisa? Ini kita lagi live. Jadi kalau saudara tidak on cam, saudara nggak kelihatan live-nya. Nah, Kesia, bisa? Masih mikir juga, Pak. Takut salah nanti. Nah, sebenarnya nggak perlu takut salah. Karena orang takut salah itu adalah orang yang gagal. Oke, saudara perhatikan ya. Oke. Rini, nomor 3. Iya. Regialni Rambet. Oke, saudara perhatikan ya. Masa ini kan sudah Ibrani 3, harusnya saudara tahu Yosef itu apa? Yosef itu Yusuf. Ya. Yusuf ya. Kemudian Yosef. Pak. Oke, silakan. Shalom, Pak. Ya. Saya boleh jawab, tapi nanti takut salah ya, Pak. Enggak apa-apa. Silakan. Yosef sedang terus-menerus duduk di Yerusalem. Good. Ya, nggak salah kan? Betul. Ya. Hah? Betul. Kenapa, Pak? Betul. Yusuf Yasaf ya, Pak. Itu Yasaf Betul. kok nggak salah. Yasaf. Ya, Yusuf kan, Yosef itu Yusuf. Yusuf sedang terus-menerus boleh duduk, tapi kalau konteksnya berarti tinggal ya. Jadi bisa duduk, bisa tinggal. Jadi nggak apa-apa. Benar. Ya, jadi kamu benar itu. Ya, ini yang jawab kan siapa namanya? Sorry, namamu kok tiba-tiba aku lupa. Seren ya. Oke. Ya, Yusuf sedang terus-menerus tinggal di Yerusalem. Coba ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Ibrani ini semua berkesinambungan, saudara. Jadi kalau kemarin saudara main-main di Ibrani 2, misalnya waktu itu kita bahas tentang bekele kata depan, ya. Itu saudara nggak akan tahu ini apa ini. Biru Salem kok jadi begitu? Kan itu udah ada rumusnya ya. Ketika be ketemu dengan awalan ye, maka dia akan menjadi hilang suanya, kan gitu ya. Jadi saudara perhatikan. Ya, betul. Good. Seren. Kemudian Masia ya, Mosia et ben Adam. Ya. Masia. Who is Masia in Old Testament? Masia. Ayo. Apa? Siapa itu Mesias? Ya. Itu Mesias. Mesia itu Mesias. Ya. Jadi Mesias atau yang diurapi, nah kerjanya Mesias atau tugasnya Mesias dalam PL apa? Sebagai apa? Mosia. Itu apa? Jadi Mosia et ben Adam. Ya. Ya, kalau Mesias itu kan orang yang diurapi itu kan sama dengan Goel di atas, menebus atau juga bisa menyelamatkan. Jadi sedang terus-menerus
menyelamatkan, ya. At itu penunjuk objek, jadi tidak perlu ada arti di situ. Ben Adam. Ben Adam itu anak manusia. Oke. Nah, bisa ya? Jadi hari ini kita mengulang partisip memang. Oke. Nah, sorry. Nah, partisip sebagai kata sifat. Haben, ya perhatikan ya. Jadi haben, ini ada bahasa Indonesianya, saudara sudah nggak perlu. Haben yodea et kal, ya et kal daat. Anak laki-laki itu sedang terus-menerus mengetahui seluruh pengetahuan. Artinya kalau dia sedang dan terus-menerus mengetahui, berarti kan dia pintar. Itu yang dimaksud. Partisip itu berfungsi sebagai kata sifat. Ya, perhatikan. Ya. Kemudian sang raja sedang memerintah di kerajaannya. Kalau dia terus memerintah kan berarti dia sedang berkuasa. Itu sifatnya. Ya. Nah, kemudian HM, ya, sang ibu, atau teman-teman kalau misalnya ada HM itu ibu juga bisa ya. Karena tentu H di sini pastilah ibunya yang sudah tertentu ya. Misalnya saudara katakan ibu, saudara jangan tanya lagi ibu yang mana gitu ya. Itu fungsinya definite artikel. Ya. Jadi H itu bisa berfungsi sebagai penunjuk objek tertentu. Jadi subjek tertentu. Saudara jangan tanya lagi ibu. Wah, pasti ibu yang itu. Maka ditulislah HM noten el yatom. Nah, jadi kalau saudara ya, sang ibu sedang terus-menerus memberi kepada anak yatim. Kepada yatim juga boleh. Berarti dia kan orang yang murah hati ya. Ya, nah itu. Ini yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi, partisip pasif. Tolong ya teman-teman ngikutin, kalau ada yang nggak nyangkut, tanya gitu ya. Saya memang ya tugasnya menjelaskan ke saudara. Sebisa mungkin saudara harus nangkap. Oke. Partisip pasif merupakan objek yang dikenakan tindakan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Misalnya katub, ya. Katub itu sedang ditulis. Nah, saudara tinggal bisa. Jadi, misalnya seper katub el nabi, ya, seper katub, ya, kitab sedang ditulis oleh nabi. Ya, saudara lihat aja sekarang yang warna kuning ya. Kita tidak bahas lagi yang warna putih itu. Misalnya Zakur, ya, sedang diingat. Ya. Perjanjian, ya. Jadi nanti kalau misalnya sedang diingat, perjanjian sedang diingat. Jadi perjanjiannya sedang diingat oleh Israel. Gitu ya. Misalnya Nabi Saluh sedang diutus. Ya. Han Nabi Saluh el Jericho misalnya. Ya. Jadi saudara bisa pakai kalimat itu. Sang nabi itu sedang diutus. Jadi pasif, sedang diutus. Nabinya itu dikenakan tindakan. Ya. Kemudian Ahub itu ya apa ya? Anak perempuan itu sedang dicintai. Ya. Ya, Ahub itu dari kata Ahab. Nah, kemudian haikal atau bait atau rumah Allah itu juga bisa haikal. Atau kalau saudara nggak suka pakai kata itu, Bait Elohim sedang dibangun. Ya, banau, ya, banu itu perubahan dari kata bana. Nah, teman-teman, itu sudah rumus. Ya, jadi kalau berakhiran dengan H, itu dia
akan berubah menjadi seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Dari kata asa. Ya, yang berikutnya. Apa ya? Rumah sedang dibangun. Sorry, bukan dibangun ya, dibuat. Nggak pas. Apa itu? Apa kira-kira kalimat yang cocok ya? Oke. Oke, silakan saudara cari ya. Sedang dibuat ya. Ya. Kemudian arur. Ya. Arur itu apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi saudara bisa perhatikan ya. Saya sudah jelaskan. Nah, ini sekarang sekarang gilirannya David jelaskan ke kita. Oke. Ayo yang wajahnya belum tampak, tampakkan wajahmu selalu. Oke. Ketubim hakatub hanebiim. Ya, harus bisa baca ya, teman-teman. Ini Ibrani 3 loh ya. Ketubim hakatub hanebiim. Ya, saya nggak suruh Seren dulu karena saya yakin Seren bisa. Sherly sekarang. Ayo, Sher. Ini kan kalau lihat wajahnya gini kan enak. Wah, ada yang kelihatannya pucat, ada yang Pak. Jadi kelihatan, oh ini sedang grogi kah atau apa ya? Masa wajah saya yang terus yang dipampang di situ kan? Oke. Ketubim hakatub hanebiim. Wah, ini gampang. Ketubim itu apa? Satu-satu. Ayo. Ini Regina kali bisa jawab ya. Mana dia Regina? Oke. Aldo bisa jawab? Stefanus dia masih berada di mimbar itu? Ya. Apa? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Ketubim, hakatub. Wah. Ayo. Ketubim itu apa? Oke, saya kasih clue ya, saya kasih clue ya teman-teman. Ketubim itu apa? Nah, pembagian perjanjian lama itu terdiri dari 3 konsonan, ya. TNK, betul ya? Torah, Nevi'im. Oke. Yang ketiga apa? Ketubim. Ya toh? Wow. Ini PL-nya gimana ya? Ini sorry ya. Ini pasti bukan salah dosennya ini. Ini anak-anaknya pasti selalu ya dosennya selalu berusaha tapi anak-anaknya ya anak-anak sekarang kan gitu. Oke. Kebanyakan main TikTok ya begini. Enggak ya. Oke, ketubim ya berarti tulisan-tulisan ya. Ya, tulisan-tulisan ditulis ya. Karena ini tulisan-tulisan, Saudara perhatikan, karena ini tulisan-tulisan maka penulisnya juga pasti banyak ya. Tulisan-tulisan sedang ditulis. Jadi tulisan-tulisan itu ya sedang ditulis, objeknya itu tulisan-tulisan sedang ditulis oleh para nabi. Hanebiim. Oke. Baruk. Apa itu, Pak? Baruk itu apa, Pak? Apa, David? Baruk itu apa? Ini kalau ada yang saya tanya, saya lucu lihatnya dari sini. Ada yang garuk-garuk kepala, ada yang goyang kursi gitu ya. Kalau sudah ada soal dia mulai gelisah gitu. Baruk, ya, David kan suka makan di pinggir, bukan pinggirnya,
ya, di kaki 5 ya, atau di kentaki, kentara kaki gitu ya. Kentara kaki itu bukan Kentucky, tapi singkatannya kan Kentucky, kentara kaki. Mahasiswa biasanya suka makan di Kentucky, di kentara kaki. Ya, warteg gitu ya. Suka ada nama warungnya Barokah gitu ya. Berarti baruk itu apa? Baruk itu berarti Berkat. iya, tapi karena baruk jadi dipasitkan, udah bagus. Karena baruk dipasitkan diberkati. Diberkati. Ya, diberkati apa itu engkau? Ya, diberkati engkau oleh Allah. Wow. Ya toh? Oke, saudara perhatikan ya. Jadi kalau saudara catat, ada banyak kosakata yang sudah kita bahas dari tadi dan ada di file itu. Saudara bisa lihat kosakata itu, maka saudara akan bisa banyak buat kalimat. Oke. Kemudian arur, ya, arur atau mikol goyim. Arur itu kebalikan dari baruk. Tadi sudah kan? Tadi sudah loh. Arur sudah ada tadi. Oke. Mana ini? Aku belum bertemu seorang laki-laki yang menjawab. Hari ini baru Seren yang menjawab. Rini. Regrialni. Ya, silakan dibuka kameranya. Ya, arur itu apa? Ya. Terkutuk engkau, mikol itu dari seluruh goyim, goy itu berarti bangsa-bangsa. Ya. Terkutuk engkau dari seluruh bangsa-bangsa. Tapi kalau dalam bahasa yang sudah dimodifikasi bisa bilang begini. Terkutuk engkau di antara, ya, mikol, tapi ini literalnya mi itu dari seluruh bangsa-bangsa. Ya. Nah, kemudian dibre Adonai galu, ya, galu. Apa itu dibre? Apa itu dibre? Dibre dari kata apa? Sorry. Itu bentuk konstruk dari kata apa? Halo, konstruk kan sudah. Iya ya. Sekarang saya tahu posisi saudara. Jadi memang bahasa Ibrani itu kalau nggak diulang nggak nyangkut. Biar saudara sudah Ibrani 10, kalau nggak diulang nggak nyangkut ya. Jadi teman-teman gitu ya. Dibre itu dari kata dabar. Nah, tapi karena dia jamak, debarim, ya perhatikan ya. Dia sebenarnya jamak, jadi dibre. Ya, debarim Adonai. Dibre Adonai itu konstruk, atau konstruk itu perpendekan. Ya. Apa berarti firman Tuhan galui itu dinyatakan dari kata galah. Jadi penyataan itu bahasa Ibrani-nya galah. Ya. Dinyatakan. Oke. Nah, saya pikir ini beberapa yang bisa kita pelajari dari partisip. Sekarang silakan saudara bertanya. Apa yang saudara mau tanya kepada saya? Silakan. Di mana yang belum mengerti? Saya sudah mencoba menjelaskan dengan contoh-contoh, dengan prinsip-prinsip, syarat-syarat yang dibutuhkan ketika kita membahas partisip aktif dan partisip pasif. Ya, teman-teman, tolong dibaca ulang. Ya, dengan serius
Bahasa Ibrani itu enggak seperti membaca buku teologi bisa sambil tiduran, enggak bisa. Jadi memang dengan serius dan buat soal-soal, contoh-contoh. Oke. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ada? Saya stop share. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, kalau misalnya, kalau saudara coba buat, nanti tunjukkan di kameramu aja ya. Jadi saya nggak perlu, coba buat. Hanya satu, siapa yang lebih dulu ya? Siapa yang lebih dulu aja? Oke. Dan saya harap saudara bisa. Ya, dia sedang atau terus-menerus menjaga. Coba tulis bahasa Ibrani. Dia kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu apa? Oke, cepat ya. Dia sedang terus-menerus menjaga. Kata kerjanya kan gampang aja. Menjaga itu memelihara sama. Oke, tinggal kasih vokalnya. Oke, dianya kata ganti orang ketiga apa? Kata ganti orang ketiga apa ini? Ini baru yang pertama, kita sudah kali ketemu keempat, ini baru subjek pertama yang betul-betul baru kalau menurut jadwal dari STAS ya. Jadi ini sudah memakan waktu, wah ini 3 kali pertemuan ya. Oke. Oke, siapa yang bisa kasih tunjuk di kameranya? Oke. Ada yang kasih tunjuk, oh ini bukan, dia lagi nulis ternyata. Seren saya pikir dia kasih tunjuk. dia sedang nulis. Oke. Ayo, Kesia berlomba. Shirley, David, Rini silakan. Edison, jangan foto terus dengan Bupati. Dia kasih tunjuk foto dengan Bupati terus. Nah ini, kalau enggak, ya Stefanus juga sedang main gitar terus. Nah ini ya. Ayo, ada yang tahu? Ayo dikasih tunjuk di kameranya. Saya baca, bisa baca dari sini. Dia ya Pak, bukan saya ya. Dia. Oh, iya Pak. Dia itu berarti ada subjek yang berdiri sendiri. Dia Pak, maaf Pak, off cam bentar ya Pak ya. Oke. Dia itu subjeknya berdiri sendiri, Seren. Ya. Ya toh, ani, anoki, ataat, hu, hi. Nah, kok saya hafal ya? Iya, memang saya hafal, nggak akan hilang. Ya. Berarti orang ketiga apa? Kalau dia laki-laki. Ani, anoki itu kan orang pertama. Atah itu orang kedua maskulin. At itu orang kedua feminin. Hu. Ya. Hu itu ya kan ada lagu kan? Kutana lihat hu penjunan. Hu itu apa? Dia. Ya kan? Jadi tinggal tambah aja. Tadi si Seren sudah kasih tunjuk, tapi dia pakai imperfect. Jadi makanya dia kasih tunjuk is more. Ya. Betul ya Seren ya? Kamu tadi pakai imperfect. Ya. Sekarang dia sedang terus-menerus menjaga. Tinggal tambah who aja.
Mana? David? Wah, ini laki-laki saya belum tahu ini bisa jawab apa enggak ya. Oke. Ayo dong share. Kamu kasih tunjuk yang sudah ditulis. Oke. Wah, tidak berani tampil. Ya. Sudah Seren? Masa dua-duanya Seren yang jawab? Kan soalnya kan dia sedang terus-menerus menjaga. Dianya kan sudah tahu. Who? Ya kan? Partisip aktif. Vokalnya OE, tinggal kata kerjanya aja apa? Dari kata menjaga tadi sudah betul, si Seren sudah betul. Tapi dia hanya kasih imperfect. Iya. Nulis who-nya Pak yang lupa gitu ya. Aduh, nulis who itu gimana? Ya? Nulis who gimana? Nulis who begini nih, perhatikan. Nah. Ya? Who. Sudah perhatikan itu? Berarti apa? Who. Lihat, saya pakai ini ya. Somer. Ya, who somer. Kalau anak laki-laki sedang menulis gimana? Anak laki-laki sedang menulis? Gimana jawabnya? Tadi dia sedang menjaga sudah. Sekarang anak laki-laki sedang menulis. Anak laki-laki kan tahu ya. Oke. Anak laki-laki sedang menulis. Ya, saudara perhatikan. Ben sedang menulis. Ya, kan tinggal kata dasarnya aja, kata kerjanya apa? Katub. Iya toh? Nah, tinggal kasih vokal. Iya toh? Kotet. Ya. Yusuf sedang makan. Yusuf sedang makan. Ya tinggal Yosef makan. Ya, makan itu akal karena dia sedang makan jadi okel. Ya, jadi saudara perhatikan. Dia sedang menjaga. Ya, anak laki-laki sedang menulis. Yusuf sedang makan. Oke. Kira-kira itu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut sekarang kepada infinitif. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut, teman-teman. Saudara perhatikan ya. Saya akan lanjut ke infinitif. Ya, ini semua saya sudah kirim ke saudara. Nah, saya pelan-pelan ya. Jadi sorry. Oke, ini dia. Tolong saudara pahami, jangan hilang di sini karena ini yang paling penting awal-awal. Jadi saudara memahami
Infinitif itu tidak terbatas artinya, itu kita sudah tahu. Jadi mengungkapkan gagasan kata dasar kerja atau kata dasar dari kata kerja, oke, yang tidak dibatasi oleh person, jenis kelamin maupun jumlah. Nah, supaya saudara gampang menghafal, infinitif itu tidak dibatasi oleh PNG, ya, PNG kalau bahasa Indonesia. Person, number, and gender. Ya. Atau bisa dirubah PJN, person, gender, and number. Oke, yang paling tepat itu person, gender, and number. Jadi PGN. Jadi nanti ketika saudara disuruh membuat parsing, maka person, gender, dan number itu pasti kosong. Saya ulang. Ketika saudara diminta untuk membuat parsing dari satu kata kerja, maka ketika itu infinitif dipastikan 3 kotak di situ itu kosong. Maka membuat parsing infinitif itu paling mudah karena 3-3-nya kosong. Ya, personnya kosong, ya, gendernya kosong, numbernya kosong. Ya, jadi ini kata kerja. Nah, ada 2, infinitif absolut dan infinitif konstruk. Jadi ada 2 ya, saudara perhatikan itu. Nah, kalau saudara kita lihat arti dari infinitif absolut itu berarti menjelaskan kepastian dan kesungguhan. Ya, misalnya satu contoh di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke-7 atau ke-17 ya? 7 mungkin ya. Ya, dikatakan pada saat engkau memakan buah ini engkau pasti mati. Jadi saudara perhatikan ini memang kita pelajari dari situ. Pasti mati itu mut, ya, pasti mati. Nah itu. Jadi kalau saudara silakan, kalau saudara ada Bible Walk itu jelas sekali ya disebut seperti itu. Nah ini satu kegiatan penekanan yang berarti kepastian dan kesungguhan. Jadi saya sungguh-sungguh, saya pasti, ya gitu itu kepastian. Tapi saudara perhatikan, sayanya nggak penting, ya siapanya itu nggak penting, yang melakukan itu nggak penting. Tapi yang dipentingkan di sini kepastian dari kata kerja itu, ya. Nah ciri-cirinya lihat ya, memiliki vokal AO. Kalau saudara perhatikan ini, tadi kalau partisip pasif memiliki vokal AU, sekarang dia AO. Oke. Nah ini, amor, sungguh-sungguh berkata. Jadi enggak misalnya apa dengan kata kita sekarang enggak asbun gitu ya, tapi dia memang sungguh-sungguh berkata, gitu ya. Wah ini penekanan-penekanannya, ya. Sungguh-sungguh melihat. Tidak hanya sekedar tengok kiri kanan, tapi sungguh-sungguh melihat gitu ya. Dari kata ra'ah, ya pasti melihat. Stefanus ini kok on dia dari tengah jalan gitu, sehingga ambulans juga bisa kelihatan semua. Ya apa ini belajar gini? Kamu belajar di mana Stefanus? Wow. Oke. Sungguh-sungguh makan. Oke, saya harapkan teman-teman, saya maaf, Stefanus, saya pikir lain kali tidak boleh on dari tengah jalan gini ya. Saya terganggu dan saya pikir bagaimana saudara bisa nangkap sesuatu, ya toh? Jadi makanya saya minta saudara untuk on cam ya segini, jadi kelihatan saudara sedang di mana gitu ya. Iya, oke. Jadi sungguh-sungguh makan, tidak hanya sekedar makan.
Perhatikan ya. Kemudian, nah, kalau ada satu kata kerja yang berakhiran, oke, kalau ada satu kata kerja yang berakhiran dengan apa namanya, dengan ayin dan het, jadi tidak boleh saudara katakan dengan gutural karena ini enggak semua huruf gutural, hanya ayin dan het, maka konsonan terakhir akan mendapat patah, ya. Kalau dia berakhiran dengan he, ayin, dia akan mendapat patah. Contoh misalnya ini ya. Nah, ini lihat. Sungguh-sungguh mendengar samoah. Sama dengan tadi ya. Ya. Sungguh-sungguh mengetahui. Ya, saudara perhatikan itu. Pasti mengutus. Ya, jadi perhatikan kalau nanti ada kata kerja ya yang berakhiran dengan ayin dan het, tambahkan di bawahnya itu patah. Sekali lagi karena dia memang selalu berteman dengan patah. Oke, sorry. Sudah ya? Nah, sekarang kalau ada kata kerja yang memiliki konsonan waw di tengah, ya. Jadi apa itu? Jadi makanya kita harus hafal kata kerja, teman-teman. Jadi kalau ada kata kerja yang memiliki waw di tengah, maka dia tidak mendapat a, hanya vokal o. Ya, maka nanti saudara lihat apa sih contoh-contohnya gitu ya. Nanti saudara bisa perhatikan itu ya. Ya. Misalnya bo. Udah masuk. Ya. Mod jadi mod. Ya. Ini kan jadi dia nggak pakai a ya. Nggak pakai a. Perhatikan, ini ada wow. Jadi kata kerjanya itu wow. Ya. Saudara perhatikan. Mod dari kata mut mati jadi mod. Ya. Sup jadi sop. Sup itu apa? Bertobat gitu ya. Ya, ini banyak contoh-contohnya. Saya pikir saudara boleh catat, tapi nanti juga pasti akan saudara dapat. Nah, saya pikir saya stop share dulu. Oke, kita harus langsung praktekkan. Jadi itu bahasa Ibrani. Jadi vokal-vokalnya itu apa? Prinsip-prinsipnya itu dengan vokal-vokalnya itu harus dipraktekkan. Maka saudara perhatikan, kalau misalnya saya buat ya contoh. Saudara perhatikan, misalnya kita tulis contoh pertama, sungguh bekerja. Gitu? Ya, saudara perhatikan, kita tinggal harus hafal kata bekerja itu apa. Ya. Vokalnya AO. Tidak mementingkan subjek. Ya. Oke. Misalnya kata kerjanya itu sorry. Kata bekerja itu apa?
Siapa yang tahu kata kerja, kata kerja, bekerja itu apa? Oke, lihat ya. Ini kan dari ebed ya. Ini kata bekerja. Jadi budak ya, ini budak, obed. Nah, kalau dia sungguh-sungguh bekerja, tinggal saudara buat aja. Ya toh? Apa kalimatnya? Jadi, saudara perhatikan. Ya. AO ya. Nah, sorry. Abot. Sungguh-sungguh bekerja. Karena, nah ini kenapa? Ini karena dia, ya, karena dia ini gutural, jadi dia lebih suka apa namanya? Wow, sorry, hatep patah, ya, hatep patah. Kemudian pasti belajar. Yang kedua pasti belajar. Apa ya, belajar itu apa kemarin? Kok saya lupa? Ada yang boleh kasih? Lamat ya? Lamat. Ya. Oke, saudara tulis aja kata dasarnya dulu. Jadi caranya begitu. Ya, ya sudah. Lamot. Kalau kemarin dia partisip aktif, sedang belajar jadi lemot. Jadi orang yang sedang belajar itu memang jadi lemot. Ya, bahasa Indonesia kan nggak enak ya. Kalau orang sedang belajar dikatakan jadi lemot, tapi kalau pasti belajar jadi lamot. Nah, gitu aja. Oke. Kalau sungguh-sungguh mengetahui, ya tinggal kasih ganti aja. Ya, tinggal kasih iya doa kan gitu. Oke. Nah, itu beberapa yang bisa kita lihat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi itu harus memang dikuasai ya. Jadi tidak bisa kalau kita tidak bisa menguasainya, kita memang harus. Nah, khususnya kalau dia ada satu kata kerja itu di tengahnya itu wow, maka dia tidak mendapat A, jadi hanya O saja. Oke. Ya, ini beberapa contoh yang bisa saudara perhatikan, nanti saudara bisa buka di kamus-kamus juga ya. Tentu saya juga lihat ini di kamus-kamus ya. Saudara bisa lihat. Jadi banyak contoh. Nah, sekarang ada prinsip yang keempat. Ya. Prinsip yang keempat itu fungsi. Jadi gini, fungsi yang dimaksudkan itu fungsi infinitif absolut itu ya, kalau dia ditempatkan sebelum akar kata kerja yang sama, maka dia akan berfungsi hampir sama dengan yang tadi, akan berfungsi sebagai penekanan tentang kepastian, kesungguhan, kelengkapan suatu kegiatan. Nah, di dalam kalimatnya itu pasti ada kata sungguh-sungguh, sempurna, sama sekali, pasti, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti, nah contoh, ya, saudara perhatikan, ya, Welohim, pakot, yipkot, ya, et kem. Wah, itu apa itu? Ya, saudara perhatikan yang merah. Kemudian kalau saudara perhatikan sebelum. Teman-teman tolong perhatikan. Jadi penempatan absolut itu akan menjelaskan apa maknanya. Ya, penempatan infinitif absolut. Pakot ini sebelum, ini kata kerja. Ya.
Ini kata kerja. Ini kalau ada yipkot ini saudara pasti tahu. Ini kata kerja bentuk apa? Sorry, siapa yang tahu? Ini kata kerja bentuk apa? Bentuk imperfect. Ya, ini konjugasinya imperfect. Ya, we Elohim pakot yipkot et kem. Nah, ini saudara perhatikan. Yang merah berarti dia ditempatkan sebelum kata kerja yang sama. Maka artinya ini menjadi dan Tuhan, dan Allah ya sedang pasti atau sungguh-sungguh memperhatikan. Lihat, jadi ini artinya pasti atau sungguh-sungguh. Lihat ya terjemahannya. Oke. Saya kasih warna supaya saudara tidak. Jadi kata pasti di situ pakot. Ya. Memperhatikan itu dari kata pakat ya. Tapi dia ditempatkan di sini, dia jadi berfungsi sebagai infinitif. Dan Allah pasti memperhatikan kamu. Ya udah, dinikmati aja. Nanti dengan mengerjakan soal-soal, saudara pasti akan bisa. Im amoa tismoa. Ya. Maaf. Im samoa tismoa. Oke. Im itu jika, ya. Nah, sekarang subjeknya mana? Pasti ini, ya. Jika kalian, nah betul ya. Jika kalian sungguh-sungguh mendengar. Jadi kepentingan kita di sini adalah di kata sebelum. Infinitif absolutnya itu adalah ini yang kita pelajari tadi. Vokalnya pasti AO. Vokalnya pasti AO karena ini berakhiran dengan ayin, maka dia akan seperti ini. Ya. Oke, Kesia dari tadi nggak tampak wajahnya. Kemana dia ya? Oke. Iya Pak, maaf Pak. Kesia soalnya nggak bisa on cam. Tadi internetnya soalnya suaranya putus-putus Pak. Nanti ini Kesia usahakan on cam lagi ya Pak ya. Oke, saudara perhatian. Amorti ki beni apa? Wah, ini apa itu? Saya akan sungguh-sungguh berkata, amor. Ya. Oke. Saya pasti berkata, ya, berkata sebab engkau adalah anakku. Ya, sebab engkau ya adalah anakku. Oke, ini kalimat yang sudah oke, ya, pasti aku kembali, atau juga kalau mau pakai bahasa teologisnya, pasti aku bertobat gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau pasti aku kembali, kalau lihat dari sisi katanya, pasti bisa. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, mutamot, ya, pasti mati, ya, pasti engkau mati. Ya, kalau saudara perhatikan ini, kata ganti engkau, ya, pasti engkau, ya, ya toh, ami anoki atah at, ya disingkat ya, saudara perhatikan itu, mot pamot, pasti engkau mati. Nah itu fungsinya ya, jadi ada dua fungsi. Nah, tetapi kalau dia sesudah, jadi ada dua hal yang perlu saudara perhatikan. Infinitifnya itu ditempatkan sebelum atau sesudah. Maka kalau dia sebelum, dia menjelaskan kepastian, kesungguhan. Tapi kalau dia ditempatkan sesudah, maka dia menjelaskan satu kegiatan. Atau di dalam terjemahnya selalu dikatakan sedang atau terus menerus gitu ya, berkesinambungan. Contoh, ya. Ya. Sim'u. Nah, ini kan. Perhatikan. Ini kan sesudah, karena ini kata kerjanya. Beda dengan yang tadi ya. Sim'u samoa et Torah. Ya. Sim'u itu apa? Dari kata u, anahnu. Ya.
kalian terus-menerus mendengar hukum Taurat. Jadi infinitif absolut di sini hampir sama dengan partisip. Tapi ini menjelaskan satu kegiatan yang sedang berkesinambungan. Ya, jadi bukan hanya sedang, ya, tapi juga berkesinambungan. Ya, saya sedang mendengar hari ini dan besok lagi hukum Taurat, kira-kira begitu ya. Itu yang bisa kita lihat. Oke. Oke, ini ya, saudara silakan lihat yang merah-merahnya saja. Ini terjemahannya kurang sudah dimodifikasi. Oke, ini lihat. Reu ya, ro ya, et hadebarim Adonai. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau saudara perhatikan itu, maka seperti itu ya. Jadi ada hubungannya dengan imperatif, perfect dan imperfect ya. Jadi ya sebagai imperatif zakor et yom hasabat ya. Zakor, ingat hari Sabat ya, itu lihat. Jadi dia ternyata bisa berfungsi sebagai imperatif. Infinitif absolutnya itu bisa berfungsi sebagai imperatif. Ya, zakor et yom hasabat ya. Ingat hari Sabat itu. Ya. Oke. Kemudian sebagai perfect ya. Ubahor Daud ya. Kalau saudara perhatikan, dan Daud telah memilih dia bisa menjadi imperfect ya. Yikru, yekatub, ya, beseper. Saudara perhatikan, mereka akan membaca dan mereka akan menulis di dalam kitab atau surat. Oke. Ya, ini yang saya ingin sampaikan dulu supaya saudara nanti infinite construct mungkin kita lihat minggu depan. Saya stop share dulu karena waktu kita ternyata begitu mepet. Teman-teman, saya nggak tahu bagaimana caranya. Teman-teman, di buku Booker ya, bukan Boker Top. Boker Top itu nama channel saya. Oke. Di buku Booker ini halaman 17 ada latihan partisip halaman 17-18. Saya tahu Shirley sudah punya bukunya. Jadi teman-teman atau ya David juga sudah punya. Teman-teman yang belum punya ya, teman-teman yang belum punya itu tolong merendahkan diri, minta sama yang sudah punya, dikopikan kemudian atau di-scan sebentar bisa. Halaman 17-18 tolong saudara kerjakan terjemahannya. Ya, dan dikumpulkan hari Sabtu batas jam 9 malam. Kenapa hari Sabtu? Supaya saya bisa baca dan koreksi. Kalau saudara kumpulkan hari Minggu, udah itu jam 12 malam lagi, kapan saya bacanya kan? Karena gini, tugas saudara harus saya baca. Ya. Halaman 17, 18. David sudah punya bukunya, berbahagialah mereka yang sudah punya. Shirley sudah punya. Saya tidak menerima alasan apapun, Pak, saya belum ada. Karena saya sudah beritahu. Sekarang ini tidak ada hambatan. Saudara di Papua, di Lampung, di Bengkulu, bisa berkomunikasi dengan langsung gitu ya. Jadi nanti teman-teman, tolong yang belum punya, share di grup, supaya Shirley sebagai admin bisa membagikan halaman 17-18 itu di grup. Jadi nggak usah satu-satu, di grup aja, di scan, langsung di share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Tolong ya Shirley ya, minta tolong ya. Iya Pak, iya Pak. Jadi halaman 17-18 saudara kerjakan supaya saudara baca dan saudara tahu. Oke.
Saya minta terjemahannya. Oke, kalau sudah selesai, kita selesai hari ini. Ya, hari ini sudah lebih baik. Ya, meskipun ada beberapa teman yang berhalangan atau ya, yang Yandri ya, ada izin. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman ada yang belum mengerti, saya pun masih bersedia menjelaskannya melalui chat. Ya, boleh DM saya. Pakai istilah DM ya. Yang DM itu masalahnya masalah Ibrani, bukan masalah apa-apa ya. Jadi saudara boleh DM kalau ada sesuatu yang tidak atau belum kurang mengerti di situ. Oke, masih ada 30 detik. Ada pertanyaan? Pak Kesha minta maaf ya Pak, tidak bisa masuk. Tadi wifi-nya error. Ya, saya harap semaksimal mungkin. Jadi teman-teman, saya juga minta maaf kalau akhirnya saya juga nggak boleh menerima semua alasan, misalnya jaringan dan sebagainya. Karena gini, kita semua sudah punya komit gitu ya, sudah komit bahwa memang kita akan belajar gitu. Jadi tolong kalau memang kuotanya nggak ada, bagaimana caranya harus diisi, ya. Nah, ini memang saya pikir kalau Tuhan kehendaki, ini terakhir sekali saya menerima bahasa Ibrani online, saya serius, karena saya pikir juga apa ya. Tapi kalau saudara online dalam bentuk gini, kalau saudara misalnya kumpul di STAS, saya masih bisa, ya. Seperti saya di STTIA, mereka kumpul di satu kelas, jadi karena mereka tinggal di asrama. Itu enak, masih lebih. Meskipun di situ juga ada kendalanya, mahasiswa yang pasif tetap pasif, tidak ada motivasi. Tapi saya pikir teman-teman di tempat ini, saya berharap tidak pasif, ya. Maka saya tetap bersedia kalau saudara mau DM-an dengan saya, silahkan. Tapi DM-annya hanya dalam konteks Ibrani 3 ya. Atau ya nanti teman-teman saya akan minta maaf kalau saya kirimin link karena memang videonya saya sudah pernah buat. Saya akan kirim saudara. Ya, saudara silakanlah ya ditonton ya. Kalau saudara berkenan mau touch apa saja ya terserah. Tapi saya akan kirim linknya. Infinitive itu kalau menurut saya ada 2 atau apa ya, 1 atau 2 apa. Tapi nanti akan saya kirim dan saya tidak kirim di mana? Saya tidak kirim di di grup dan saya akan kirim itu lewat pribadi karena nomor saudara sudah ada di saya. Jadi saya akan kirim di situ ya. Itu lebih baik karena kalau di grup itu siapa yang juga. Tapi kalau di pribadi itu bisa langsung masuk. Saudara mau nonton enggak? Pokoknya ya silahkan aja gitu ya. Oke. Pak, ya. Pak Seri, Pak. Pak, ya. Ini tugasnya kan ada 1 sampai 14. Nah, Pak, kemampuan kapasitas kami itu belum bisa sampai semuanya, Pak. Jadi kalau bisa 1 sampai 5 dulu, Pak. Nanti minggu depan lanjut lagi, Pak. Nawar. Oke. 1 sampai berapa? Terlalu banyak ini, Pak. Kemampuan kami belum bisa mencapai sampai segini, Pak. Ya, berapa nomor itu, Shirley? 14, Pak. Ya, kalau begitu ya 50% lah, 1 sampai 7. Oh, iya, Pak, ya. Ya, ini memang cewek tukang lobby ya. Jadi kalau mau lobby itu jangan dikasih laki-laki, kadang-kadang laki-laki. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Edison ya. Wah. Oke, 1 sampai 7 ya. Oke, saya mau supaya saudara dipaksa untuk baca, dipaksa karena ya memang Jadi bahasa Ibrani itu memang betul-betul memang dalam konteks partisip harus sedang terus. Itu dia. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa belajar bahasa Ibrani. Dalam bagian yang ketiga kami sudah belajar
mereview kembali partisip, aktif, dan pasif. Dan juga kami memulai awal dengan subjek yang baru, itulah infinitive absolute, yang meskipun itu sebagai pendahuluan yang akan kami tindak lanjuti pada waktu mendatang. Tuhan, ada 10 teman yang hadir hari ini karena satu yang berhalangan. Tuhan tolong supaya ke-10 teman ini dengan semua konteks dan kondisi mereka diberi semangat, diberi kemampuan untuk mereka meneruskan apa yang mereka terima melalui pembelajaran Zoom secara online dalam self-study mereka masing-masing. Berkati ke semua saudara-saudaraku ini, berkati mereka untuk tugas mata kuliah yang lain juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami selesai sampai di sini Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.